Oh ya, kebetulan. Ya, Tadi ada pertemuan dengan perempuan Samaria, Tuhan Yesus. Nah, kalau dikatakan Samaria, Samaria kan dulu musuhnya orang Yahudi. Ketika dalam penjelasan tadi, bahwa Samaria itu kan Efraim. Mereka pernah meninggalkan, akan ditarik kembali seperti anak lembu. Nah, kenapa ketika Tuhan Yesus selalu bikin perumpamaan-perumpamaan seperti orang Samaria yang pemurah hati, pemurah, lain lagi orang Samaria semua dibandingkan dengan orang Yahudi atau Farisi. Penjelasan apa yang bisa dijelaskan dengan ketika Efraim yang adalah anak lembu dan juga Samaria oke. di dalam konteks pembelajaran sekarang ini gimana hubungannya ketika Oke. Tuhan Yesus Iya, jadi gini, kalau lihat dari sosio konteksnya begitu. pada zaman itu, kan Samaria sudah dibuang kira-kira 300 tahun sebelum 200 tahun sebelum Yehuda dibuang. Ya, pertama raja-raja Israel yang Samaria itu kan jahat-jahat. Sedangkan Yehuda ini masih baik-baik, ada Hizkia dan sebagainya. Karena mereka jahat, mereka dulu dibuang dulu ke Asyur. Nah, ini 10 suku ini hilang. Sama sekali hilang. Makanya di dalam Perjanjian Baru tidak pernah ada sebut satupun suku dari 10 suku ini. Nah, ketika mereka sebagian yang masih ada, orang-orang Israel masih ada di tengah dari Samaria yang sudah hancur, lalu mereka kawin campur dengan orang-orang Samaria, orang-orang Kanaan, lalu jadilah Samaria itu. Orang-orang Yahudi yang pembuangan dari Babel pulang dengan si Esra, ya, Esra ini lalu membuat pemurnian. Semua orang yang punya istri orang Samaria, walaupun itu saudara mereka, tapi sudah bercampur, disuruh cerai. Dipisahkan, dimurnikan lagi nih Yehuda ini. Yahudi, yang akhirnya jadi Yahudi ini. Dimurnikan lagi. Nah, karena proses seperti itu terjadi, timbullah permusuhan yang mendarah daging antara Samaria dan Yahudi. Sampai pada zaman Tuhan Yesus. Lalu itu kelihatanlah Tuhan mau ngambil perumpamaan yang paling dekat untuk menggambarkan kasih. Dia ambil orang Samaria yang mereka benci. Ya, karena orang Samaria itu jadi orang yang dibenci sekali oleh orang Yahudi. Nah, dia ambil kasih itu harusnya seperti walaupun kamu dibenci, walaupun kamu membenci orang, tapi kalau sudah menyangkut masalah kemanusiaan, menyangkut masalah orang yang harus ditolong, itu pun harus kamu nyatakan kasih. Nah, kemudian dengan perempuan Samaria juga ada. Ya, Tuhan sebenarnya mau menggambarkan ini anak yang terhilang ini Samaria ini, Efraim ini. Ya kan, dia terhilang dari kelompoknya, dibenci oleh orang Yahudi yang ada sekarang. Nah, akhirnya Samaria ini diangkat Tuhan menjadi wakil daripada kerajaan yang satunya. Karena Yahudi tetap ada kerajaannya kan, tetapi kerajaan yang satunya ini adalah diwakili oleh Samaria sebagai goyim, orang-orang yang sudah di luar daripada Yahudi. Makanya ketika Tuhan mengutus murid-murid, pergilah dari Yerusalem. Yudea itu masih Yerusalem ya, masih Yudea itu masih Israel, Yudea. Tapi ketika dia ngomong Samaria, itu sudah dunia lain. Sehingga Tuhan mau ngomong bahwa, ini saya mau buat kerajaan ini jadi satu. Bukan lagi kerajaan Israel yang utara dan selatan jadi satu, tapi kerajaan baru, di mana apa? Kerajaan yang Yehuda atau Yahudi sekarang ditambah dengan kerajaan yang baru, yaitu apa? Samaria dan kelompok-kelompok goyim yang sampai kepada kita ini. Jadi satu kerajaan besar. Itulah kerajaan Allah yang Tuhan sedang bangun bagi kita. Sehingga memang, betul Pak John, bahwa konteks Samaria ini memang dibuat begitu dramatis supaya orang kerosok. Oh iya, ini ada musuh yang akhirnya harus disatukan di dalam anugerah Tuhan. Nah, ini membuat
nubuatan atau janji Tuhan kepada Abraham itu terpenuhi. Oleh keturunanmu, semua bangsa akan mendapat berkat. Nah, itu mungkin konteksnya. Nah, saya ketika dapat bahan ini, saya bilang, wah ini memang bahan Yeskel ini relevansinya pas ketika Yeskel menyampaikan kepada mereka sampai ke zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, sampai pun ke zaman kita. Karena masalahnya apa? Pemberitaan Tuhan itu masih terus harus disampaikan untuk membangun kerajaan yang satu ini. Kerajaan yang gabungan semua dua kerajaan besar. Kerajaan Yahudi maupun kerajaan orang Goyim, kita ini, yaitu umat Tuhan, umat Allah. Ya, sampai dengan apa? Tuhan akan datang. Ya, sehingga tugas kita masing-masing, cari teman kita, cari siapapun di sekitar kita, beritakan Injil kepada dia. Anugerah Tuhan luar biasa. Sehingga apa? Hidup kita dalam kondisi seperti sekarang relevansinya bermakna untuk apa? Memaknai maksud Tuhan di dalam Yeskel pasal 1 itu. Itu konteksnya sampai kita sekarang. Itu relevansinya sampai kita sekarang. Oke, mungkin gitu Pak John ya. Oke, jadi dapat dikatakan kasihilah musuh seperti firman Tuhan Yesus. Yesus. Betul Pak John. Jadi ya, untuk sekali mereka saya. seperti anak lembu ditarik itu kasih kembali. Tuhan yang luar biasa gitu. Kan, kita orang berdosa aja diampuni sama dia. Lalu kenapa musuh sekalipun gitu loh, kok tidak kita ampuni? Padahal Tuhan sudah menunjukkan. Dia katakan bahwa tiada kasih yang lebih besar selain kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Bahkan sampai kita memberikan nyawa kita pun juga, itu yang harus kita lakukan bagi orang, bahkan bagi musuh kita. Oke, sangat mempertajam. Iya, sangat mempertajam bahan kita untuk mengerti. Oke, ada lagi yang lain? Kalau enggak, saya lanjutkan. Terima kasih. Karena sudah jam 8 lebih. Oke ya, masih satu paket lagi. Nanti kita akan bicara lagi selanjutnya. Oke, saya share kembali materinya. Mana nih materinya? Oke, kita coba lihat lagi materi lanjutannya. Nah, sekarang bicara. Oke, kita sudah bicara tadi seperti ini. Akhirnya kita dapat bahwa Injil disebarkan sampai seluruh bumi dan Tuhan Yesus datang untuk membangun kerajaannya, kerajaan surga. 4 wajah, 4 faces yang ada di kitab Wahyu. Ya. Nah, ini bicara tentang wajah makhluk, karakter 4 wajah makhluk surgawi. Ya. Ketika Yeskel, kita sudah belajar tentang manusia, singa, lembu. Ya, ini seperti ini. Ya. Kemudian, nah, kejadian di Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11, ini mau menggambarkan seperti ini. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Ini sayapnya 6. Tadi kan sayapnya 4. Ya, 2 pasang. Ini 3 pasang. Sekelilingnya dan di sebelah dalam penuh dengan mata. Dan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa, yang sudah ada, dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkota di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat, dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu ada dan diciptakan." Nah, kalau kita lihat ini ada tahta Tuhan, ada makhluknya yang berkeliling, ini ada
wajahnya wajah Raja Wali, singa terpisah-pisah, bukan jadi satu lagi. Nah, kemudian ada 24 tua-tua, ya, nanti kita lihat gambarannya. Dan ada kita yang menyembah, ya. Oke. Ini videonya ya, tolong disimak videonya. Jadi ini adalah cerita daripada Yohanes. And in the kingdom and patience of Jesus Christ, ketika dia bersaksi tentang bagaimana Yesus Kristus, for the word of God and for the testimony of dia Jesus melihat Christ. ada pintu yang terbuka di sorga dan ada suara yang memanggilnya. Datang dan naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. And I will show you the things which must happen dikuasai oleh after Roh. this. And Aku melihat immediately I sebuah was in the tahta Spirit, dan seorang and duduk di behold, atasnya. a throne was set in heaven, and one Dan sat luar on the biasa throne. bayangannya ada permata And he that yaspis, sat was in permata appearance sardis, like a ada jasper and a pelangi sardine di stone. sekitarnya And there was a melingkupi rainbow tahta itu. around the throne, in sight like an emerald. Dan ada 24 Around the tahta, throne ada were 24 thrones. dikelilingi oleh 24 itu. On the thrones were Dan ada 24 mahkota emas elders di sitting, kepala dressed in white daripada garments, 24 with orang. crowns of gold on their heads. Dan dari tahta itu keluar kilat dan And guruh, out of the throne yang proceeded menderu. lightnings and thunderings and dan voices. ada 7 obor menyala di hadapan tahta. Itulah ketujuh roh Allah. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, Dan which di are the hadapan 7 tahta itu ada spirits of lautan God. kaca, And bagaikan before the kristal. throne there Di was a tengah sea of tahta glass itu like dikelilingi ada crystal. 4 makhluk penuh dengan mata. In the middle of the Di sebelah throne muka and dan around the sebelah throne were belakang. 4 living creatures full of eyes Yang before pertama and seperti behind. singa, yang kedua And the seperti first anak creature was lembu, like a lion. dan yang ketiga mempunyai And the muka second creature seperti like a muka cat. manusia. Dan makhluk yang And the keempat third sama creature seperti had a burung face as Raja of a Wali, burung man. nasar yang terbang. And the Dan fourth keempat creature was makhluk like itu a saling flying bersayap, eagle. masing-masing bersayap 6. The 4 Di living sekelilingnya creatures, dan each di one of dalam them penuh having dengan 6 mata. wings, are full of eyes around Dan and mereka within. siang malam, Holy, holy, And they have no Kudus, rest kuduslah day Tuhan and yang night, maha saying, kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang is the akan Lord datang. God, the Almighty, who was and who is to come. Nah, ketika makhluk-makhluk itu mau persembahan pujian dan hormat When the living creatures give kepada yang glory, hidup honor, and selama-lamanya di thanks atas to tahta, him who sits on the maka throne, tersungkurlah to him who lives forever and 24 ever. The tua-tua 24 itu dan elders fall down before him buang who sits on the mahkotanya throne menyembah dia. and worship him who lives forever and ever, and throw their crowns before the Dan throne, kata sambil saying, berkata, ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Engkau menciptakan segala sesuatu oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan For you created diciptakan. all things, and because of your desire they existed and were created. Dan aku melihat, ya, And I saw upon the Materai right hand of him yang who was akan sitting dibuka upon the oleh throne a scroll written within Anak and domba. on the back, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel ini proclaiming with a karena great voice, tidak ada yang bisa membuka, Who is worthy to open the scroll kecuali and to anak loose domba. the seals of it? Tidak ada And siapapun no one was able in the yang heaven, bisa membuka nor upon the earth, materai itu. nor under the earth, to open the scroll, Nah, lihat nor ini, to behold it. makhluk-makhluk itu ada And di I was sekeliling weeping tahta. much, because no one was found worthy to open and to read the scroll, nor to behold it. Lihatlah, One of the elders said to me, Lion of Don't Yehuda, weep. singa Yehuda itu yang akan Behold, the membuka. lion who is of the tribe of 7 Judah, the root materai. of David, has overcome, to open the scroll and to loose the 7 seals of it. Dan ada I saw in the Anak middle of domba the throne and of the 4 living dengan creatures, and in the 7 middle of the elders, a lamb mahkota, standing 7 as though mata. it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the dia earth. mengambil akan And he came and seal took the itu. scroll out of the right hand of him who is sitting upon the throne. And when he took the scroll, the Semua 4 living creatures and the bersujud 24 menyembah. elders fell down before the Lamb, each one having a harp, and golden bowls Mereka full of mendengar lagu incense, baru. which are the prayers of the saints. layaklah Tuhan And they sing a dan new sebagainya. song, saying, Worthy art thou to take the scroll, and to open the seals of it, for you were killed,
and bought us for God with your blood out of every tribe, language, people, and nation, and made us kings and priests to our God, and we will reign on the earth. And I saw and I heard a voice of many angels round about the throne, and the living creatures and the elders. And the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands, saying with a loud voice, disembah anak domba. Worthy is the Lamb that was slain to Layak receive dipuji, power and disembah, riches and wisdom and dimuliakan, strength and honor and glory and blessing. dan semua makhluk, baik di surga, I heard every created thing which is in heaven, on the earth, semuanya under the earth, on the sea, and everything in them, saying, diberkatilah, To him who sits on dimuliakanlah the throne and to anak the domba di Lamb atas tahta. be the blessing and the honor and the glory and the might forever and ever. Dan 4 makhluk yang ada berkata And amin. the 4 living creatures said, Amen. And the elders fell down and worshipped. Oke, kita mulai ya. Siapakah makhluk ini? Nah, makhluk ini adalah kerubium yang ada di Yeskel 10 ayat 20. Coba lihat dulu Yeskel 10 ayat 20. Yeskel 10 ayat 20. Ada yang bisa baca untuk kita? Supaya jangan duduk diam saja, kita baca Alkitab. Yeskel 10 ayat 20. Silakan, siapa bisa baca? Ya. Yeskel 10 ayat 20. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Berarti ini sama ya. Mereka adalah kerup-kerup ya. Mereka adalah kerup-kerup. Coba kita lihat lagi terus. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Allah dan penuh dengan kekudusan. Itulah kerup. Nah, kerup ini juga yang pada waktu mengunci akan Taman Eden, ya, menjaga. Nah, kerup-kerup ini yang digambarkan di dalam tabut perjanjian, karena mereka makhluk yang begitu kudus, yang paling dekat dengan Tuhan. Ya, nah, saya boleh katakan bahwa ya ini ada makhluk dalam bahasa Ibrani disebut dengan Zun, makhluk yang hidup yang mulia, Zun. Nah, ini merujuk pada kerubium yang berada di sekeliling tata Allah yang penuh dengan kekudusan. Nah, kemudian ada 4 kerubium, artinya menunjuk pada dunia ciptaan Allah. Bisa dikatakan 4 musim, 4 arah kompas, 4 arah mata angin. Nah, kata 4 ini adalah sebenarnya angka sempurna bagi manusia, bagi bumi dan manusia. Ya, 4 musim, 4 arah kompas, 4 mata angin. Nah, 4 kerubim ini juga salah satu kata yang angka yang sempurna. Kalau 3 angka sempurna bagi Allah, Allah Tritunggal. Ya, kalau 7 angka sempurna bagi kejadian-kejadian yang ada di sekeliling kita. Yesus 7 perkataan di kayu salib dan sebagainya. Ada angka-angka yang khusus. Nah, 4 ini sama artinya dengan 4 musim, 4 arah kompas, 4 mata angin, ya. Mungkin 4 ini adalah angka sempurna untuk surga dan bumi, saya tidak tahu. Ya, paling tidak ini angka yang spesial. Ya. Kemudian ini menunjuk pada keseluruhan ciptaan yang sujud menyembah kepada penciptanya. Ya. Jadi kalau kita bicara 4 musim, 4 arah kompas, mata angin, semua sujud kepada Tuhan. 4 kerubim ini menunjuk juga kepada hal itu.
Ya. Gimana Bu Christian? Iya. Iya. Pak Kris. Ini kebetulan kita kan ngomong tentang Wahyu pasal 4. Kebetulan saya ada beberapa kali belajar tentang Wahyu pasal 4 ini. Ya. Ini kan berbicara tentang makhluk yang ada 4 makhluk bersayap 6 itu. Nah, ini padanan dengan Alkitab itu yang ada di Yesaya. Yesaya pasal 6 ayat pertama dan seterusnya saya bacain ya. Jadi gini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan yang ketiga, dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam dan seluruh bumi penuh kemuliaannya. Nah ini kan persis kan dengan bahasanya tadi kan. Mereka yang makhluk tadi itu mengatakan sama katanya persis. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Jadi padanan yang disampaikan oleh kitab Wahyu ini persis dengan di Yesaya itu gitu loh Pak. Nah, itu disebut adalah serafim gitu loh Pak. Jadi dia adalah makhluk sorga, malaikat yang bernama serafim, dan dia itu yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan dia berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Itu. Karena saya sudah pernah mendengar ada satu pendeta yang saya ikutin, itu mengajarkan bahwa tentang, ini kan cerita tentang akhir zaman. Dan ini berbicara tentang makhluk yang berupa singa, yang berupa anak lembu, dan juga yang berupa manusia, dan yang keempat adalah berupa burung nanti kita nasar. lihat. Tunggu dulu ya, nanti kita lihat ya. Padanan cocoknya adalah di Yesaya itu, apa-apa. Pak. Masukkan Gitu, dulu Pak. kita, nanti kita lihat. Saya selesaikan dulu. Apa-apa. Saya selesaikan dulu ini, karena belum selesai. Oke ya, jadi ini ada makhluk saling hidup melengkapi yang kan ya, Pak, ya? ini saya katakan tadi merujuk kepada kerubim. Coba kita lihat dulu. Oke ya, tugas keempat makhluk itu, 4 kerubim ini adalah menjaga kekudusan Allah dan melaksanakan putusan tahta pengadilan Allah. Menjaga kekudusan Allah seperti Taman Eden itu disebut dengan kerubim menjaga Adam dan Hawa supaya tidak masuk lagi ke tanah Eden. Dia melaksanakan, di situ dia melaksanakan keputusan Allah juga, ya. Nah, kemudian ada pembukaan 4 meterai di Wahyu 6. Coba lihat Wahyu 6. Coba lihat Wahyu 6. Ada meterai-meterai yang dibuka. Ya. Oke. Itu ada malaikat ya. Malaikat yang ada di situ. Nanti coba kita lihat. Pembukaan materai, kemudian memberikan 7 cawan murka Allah pada malaikat. Wahyu 15 ayat 7. Ya. Oke. Kemudian dalam karya pembebasan di Mesir, ya, ketika umat Israel ini berdasarkan Talmud, kalau kita melihat pada bilangan 2, sebenarnya 12 suku itu dibagi seperti 4 makhluk yang melingkar pada kekudusan ilahi. Jadi kalau ini adalah kekudusan ilahi, kemah suci, ini mereka berkemah seperti 4 makhluk yang berkeliling di sekitar daripada kemah suci ini. Ya, nah itu adalah Panji Ruben, itu adalah manusia, Simeon dan Gad.
tambah Simeon dan Gad. Kemudian Panji Yehuda itu adalah singa, Isakar dan Sebulon plus Isakar dan Sebulon. Panji Raja Wali itu adalah Dan, Asher dan Naftali, dan Panji Efraim itu lembu. Jadi ini sebuah pola yang sama, ya, sebuah pola yang sama yang terjadi juga di dalam perjalanan Israel ke menuju ke tanah Kanaan, ya. Jadi kita bisa melihat ini polanya ada. Berarti memang ada 4 makhluk itu ya menggambarkan ini juga. Nah, di sini dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 20 yang dikatakan seperti ini, yaitu bahwa seluruh makhluk, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk-makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan. Kemuliaan anak-anak Allah, sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kata makhluk adalah thesis. Ada nilai hidup, artinya seluruh makhluk dan bukan hanya benda mati. Act of creation atau semua tindakan Allah dalam mencipta, ya. Kemudian act of founding, building, jadi dasar dari sebuah bangunan yang diciptakan Allah, yaitu adalah dunia. Nah, arti termasuk singa, lembu, raja wali, dan manusia juga. Jadi kata-kata seluruh makhluk itu melingkupi seperti itu, ya. Nah, kemudian kerub itu berperan dalam seluruh alam semesta. Yeskel 28 ayat 12 sampai dengan 17. Coba kita lihat sebentar. Yeskel pasal 28. Ada yang bisa bantu baca? Ayat 14 saja. Ayat 14 saja. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga-jaga di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Ya. Nah, artinya apa? Ini ada sebuah makhluk yang memang ditempatkan Tuhan dekat kerub yang berjaga-jaga di gunung kudus Allah. Nah, kita tahu makhluk itu siapa? Karena itulah malaikat yang jatuh. Ketika dia katakan dia sudah paling dekat dengan Allah, nah itu yang disebut dengan Lucifer. Ya. Ini kesaksian. Jadi kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga-jaga. Jadi yang paling dekat dari sini menurut ini adalah kerub yang berjaga-jaga. Ya. Ingat bahwa malaikat yang kita kenal 3 yang utama itu adalah pemimpin pujian yang disebut dengan Lucifer ini, ya, Sahar bin Halal, ya, kemudian ada penghulu malaikat, pasukan, kepala pasukan, panglima adalah Michael, dan yang pembawa berita atau ini adalah Gabriel, ya. Jadi ini adalah dekat kerub yang berjaga. Nanti kita lihat kerub dan tadi Pak Domingus tadi bilang serafim, ya. Oke. Nah, all orchestra playing a song, artinya begini. Kerubium pertama, all creature, semua makhluk yang ditebus, ada 24 tua-tua, ini menggambarkan orkestra yang menyanyikan itu. Ya. Nah, dikatakan di 4 ayat 8 ya, Wahyu. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sama dengan serafim ya Pak Dom ya, bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang.
Dan setiap makhluk itu mempersembahkan pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya. Oke? Jadi kita sudah dapat gambaran. Nah, ini yang harus kita selesaikan. Benar seperti, kita coba cari apa beda antara serafim dan kerubim. Mungkin ada yang tahu? Ya, Kapinsa mungkin ini. Chris, ya, jadi sebetulnya serafim dan kerubim itu sama-sama mereka adalah malaikat yang melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, kerubim maupun serafim. Hanya serafim memang tingkatnya yang lebih tinggi. Bahkan serafim itu malaikat terang. Katakan istilah lainnya, bahasa lainnya adalah malaikat terang. Jadi dia yang tingkatnya paling tinggi. Itu aja sementara yang aku tahu. Oke. Kemudian benar, yang di Wahyu juga sama di Yesaya itu ya. serafim. Kerubim mungkin ini saya harus ganti, mungkin ini kerubim mungkin bukan. Mungkin ini serafim tinggi, ya. Tertinggi. Kita coba. Ya, serafim. Wahyu dan Yesaya. Tapi yang ada yaitu ada di Yesaya yang pasal 10 itu atau di Yesaya tadi yang berkata bahwa di dekat kerubim ya, yang tadi dikatakan dekat kerubim engkau kutempatkan, ya itu juga kuberi tempatmu dekat kerub yang berjaga-jaga di gunung kudus Allah. Oh ya. Engkau berada dan berjalan di tengah batu-batu yang bercahaya. Nah, ya. Apakah tapi cobalah hierarki malaikat memang serafim tingkatan tertinggi. Oke. Ya. Betul. Terus kemudian kerubim itu memang tugasnya adalah dia adalah bagian yang puji-pujian, kerubim. Jadi penyembahan pada Allah itu seperti Kejadian 3 ayat 24 itu kerubim. Walaupun hal ini satu-satunya kejadian kata serafim dalam kitab suci di dalam Yesaya yang resmi, penggambarannya sama persis dengan kerubim. Dan nantinya menjuruskan seseorang yang menyimpulkan secara logis bahwa keduanya adalah makhluk yang sama. Ini sumber non kitab suci bersifat dengan kenyataan bahwa keduanya sebagai tingkatan yang berbeda dalam tingkatan malaikat. Serafim diterjemahkan sebagai ular terbang yang berapi dalam bahasa Ibrani, ya, iya, digunakan. Nah, jadi ada juga yang menganggap itu sama aja, kerubim dan serafim. Jadi hanya penggunaan istilah, tetapi kedua-duanya sama. Ya. Nah, mungkin dalam huruf Ibrani. Nanti saya coba cari dari apa nih Ibrani. Huruf Ibrani. Seperti apa? Bisa. Ya. Ya, jadi nggak ada masalah kalau kerubim, pokoknya itu malaikat makhluk yang begitu dekat dengan tata Tuhan. Ya, nanti kita buktikan sendiri kalau kita sudah di sana ya. Ya gitu ya Pak Dom. Pak Domingus di mana nih? Oke, jadi saya tulis ini bisa kerubim. Ya, oke. Atau serafim. Serafim. Oh. Kejadian 3, 24. Kerubim itu pertama kali Kejadian 3. Oh iya, yang jaga itu kan kejaga Taman Eden.
Eden. Oke, ya, paling tidak Ya, nanti betul, kita kerubim itu. sudah memperdalam, nanti masing-masing bergumul deh. Kalau ada yang sudah tahu karena sudah pernah ke sana, kasih tahu. Kak Dodo rasanya sudah tahu kayak. Oke. Kak Pinsa mungkin tolong hubungi di telepon biar sudah. Ya, nanti dia kasih tahu. Oke, kita masuk Ya, ke nanti dia kasih gambarannya. tahu. Ya, gambaran kepribadian Sama manusia Serafim. yang ada di dalam apa yang kita pelajari. Pertama, manusia. Wajahnya seperti manusia. Kalau kita lihat manusia, kita boleh katakan bahwa manusia itu bukan superhero ya, bukan Superman, Batman, dan sebagainya. Manusia itu adalah manusia, makhluk yang lemah. Sampai Paulus itu berkata bahwa tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Artinya tubuh ini adalah bejana tanah liat yang tidak ada harganya, yang tidak ada nilainya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari kami. Jadi kalau orang lihat Paulus seperti itu, Paulus ngomong, aku nih nggak ada apa-apanya. Tubuhku ini, pribadiku ini tidak ada apa-apanya. Tetapi yang di dalamku itu yang berasal dari Allah, itu yang luar biasa. Jadi manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah. Karena apa? Dia ada takut. Makanya firman Tuhan kadang-kadang kalau datang, jangan takut, jangan takut. Yesus dalam bentuk inkarnasinya, itu pun ketika di Getsemani juga begitu takutnya, sampai tetes keringatnya seperti darah. Karena apa? Manusia ini punya ketakutan. Nah, ada kekhawatiran, ada kecenderungan melakukan dosa. Anak kecil kita tidak perlu ajar, dia sudah bisa bikin dosa. Ya, karena apa? Ada kecenderungan kita secara natur kedagingan itu melakukan dosa tanpa perlu diajari. Ya. Jadi itu melekat pada kepribadian kita manusia dan lain-lain. Mungkin kita bisa ngomong masih banyak lagi yang lain. Ya. Nah, semua ini menunjukkan sisi gambaran kepribadian. Sehingga Elia aja ngomong, Elia adalah manusia biasa. Dia bukan Superman, dia manusia biasa. Nah, kita tidak boleh melepaskan diri dari keberadaan kita sebagai manusia biasa. Tapi kita juga tidak boleh menghilangkan bahwa kita adalah mahkota ciptaan Tuhan. Sehingga kita harus sadar bahwa ketika Mazmur pasal 8 berkata, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotaimu dengan kemuliaan dan hormat. Ya. Nah, di sini mau menyatakan bahwa ada gambaran kemuliaan ilahi dalam kehidupan manusia yang tadinya lemah itu. Sehingga apa? Tuhan ingin kita juga mempersembahkan bagi dia kemanusiaan kita yang lemah. Karena apa? Dia sudah masukkan gambar ilahinya di dalam kita, yaitu kemuliaannya. Hormat menyangkut karakter-karakter ilahi juga dia masukkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena zoe, arti kata zoe dalam bahasa Yunani itu hidup ilahi yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Dan manusia ini penuh dengan anugerah ilahi. Karena kasih Tuhan yang begitu besar sampai Bapa menyerahkan anaknya bagi manusia. Sehingga karakter yang akan ada di hadapan Tuhan adalah apa? Karakter yang kembali kemanusiaan kita yang lemah, yang datang kepada Tuhan, disucikan, dimurnikan kembali kemanusiaan kita, tidak mungkin melepaskan manusia kita, tapi itu dibangun Tuhan luar biasa untuk apa? Menggambarkan layak di hadapan tahta Tuhan. Ya. Nah, kita tidak bisa ngomong, oh saya manusia yang hebat, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya, dan kita menjadi sombong seperti itu. Nggak bisa, kita harus kembali ke natur kita. Kita manusia yang lemah yang tidak ada apa-apanya. Maka Paulus berkata, aku nih wadah dalam bejana tanah liat. Sehingga kita harus sadar bahwa kita manusia lemah, hanya Tuhan yang luar biasa, yang apa? Yang memberikan segala kemuliaan ilahinya masuk dalam kehidupan kita. Nah, pemahaman dan karakter seperti ini yang Tuhan inginkan ada di hadapan tahtanya. Ada di hadapannya kelak. Jadi tidak meniadakan manusia. Lalu
oh hanya karakter Raja Wali yang luar biasa. Enggak. Tuhan ingin kepribadian manusia kita bangun dengan hal itu. Bahwa walaupun kita bejana tanah liat, tetapi kita mahkota ciptaan, di mana ketika Allah membalikkan keadaan, di mana Dia memanggil kita, Dia menganugerahkan kemuliaan, Dia masukkan hidup ilahi itu dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita kembali dimuliakan. Ya, jadi itu gambaran kemuliaan yang ada, dan kita harus membangun kehidupan kita seperti itu. Hidup ilahi yang masuk dalam kehidupan kita itu harus kita nyatakan, latih sekarang, nyatakan supaya nanti layak di hadapan tahta Tuhan. Karakter itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Dan ingat bahwa gambaran kemanusiaan itu ada pada Kristus ketika Dia menjadi manusia. Ya, Dia seperti kita, manusia biasa, tapi Dia anak Allah yang tidak berdosa, tetapi Dia memiliki semua kelemahan manusia kita. Lapar, haus, dan sebagainya Dia alami. Tapi satu yang tidak adalah Dia tidak berdosa seperti kita. Ya, nah itulah yang membuat Dia mengangkat kemanusiaan kita yang berdosa menjadi kemuliaan lagi. Nah itu yang akan kita persembahkan, kita hadapkan karakter itu di hadapan Tuhan ketika kita akan bersama-sama dengan Dia di sorga kelak. Nah itulah harus kita persiapkan. Gambaran yang kedua adalah kepribadian singa. Ya, ingat bahwa singa Yehuda itu adalah Kristus. Ini menggambarkan kekuatan, keberanian, keperkasaan. He choose the best for himself. Artinya apa? Dia ini tahu memilih bagian yang terbaik. Dia tidak mau makan yang receh-recehan, yang biasa. Tapi dia memilih bagian yang terbaik untuk dia. Jadi kita harus punya karakter ini, punya kekuatan, keberanian, keperkasaan. Sekaligus apa? Karakter ini memiliki apa? Karakter yang mau bisa memilih yang terbaik. Jangan sembarangan kita pilih. Ketika kita mau melayani, kita harus milih. Kenapa saya tidak ingin menjadi PHM? Bukan karena PHM itu bagi saya kecil. Enggak, bagi saya itu pekerjaan besar. Tetapi Tuhan sudah memilihkan bagi saya pekerjaan yang lain. Di mana apa? Itu butuh fokus. Butuh banyak hal yang harus dikerjakan. Sehingga akhirnya saya memilih bagian yang terbaik. Nah, itu juga teman-teman yang lain juga harus seperti itu. Pilih bagian yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Mungkin Kak Vinsa dengan pelayanan pujian. Pak Domingus mungkin dengan pelayanan SOA, School of Healing dan sebagainya. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Jangan ada COVID seperti ini lalu kita diam-diam saja. Sebagai presbiter, diam aja. Tidak bikin apa-apa. Mumpung libur, tidak ada ibadah keluarga seperti biasa, tidak ada yang lain-lain, kita diam saja. Nah, kita pilih bagian yang terbaik. Saya kemarin di presbiter, saya katakan bahwa pilihlah salah satu aktivitas yang sederhana, yaitu apa? Telepon jemaatmu. Ya, kita harus dibagi masing-masing. Lalu telepon orang-orangnya. Saya telepon kemarin dulu itu, saya telepon, mereka senang sekali dengar suara saya karena saya telepon saja. Ya, sehingga apa? Itu membangun kekuatan batin supaya apa? Oh, saya harus kuat karena ada yang mendukung di dalam doa. Saya berdoa bagi mereka dan sebagainya. Ya, jadi itu hal-hal yang kadang-kadang di dalam kondisi sekarang kita harus melihat bagian yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Bukan kita diam aja. Ya. Nah, saya terima kasih juga Anda membeli bagian yang terbaik ketika belajar bersama dengan kita di sini. Kenapa? Daripada saya nonton, nongkrong-nongkrong di rumah, tidak ada kerjaan apa-apa, lebih baik saya belajar firman. Itu bagian yang terbaik. Sama seperti Maria ketika dia memilih bagian yang terbaik. Nah, dia adalah the leader portion was kept for him. Jadi dia apa? Pemimpin wilayah ya yang apa dia jaga untuk dirinya. Jadi dia ini penguasa wilayah. Jadi dia sudah memimpin. Ini bagian pemimpin sebenarnya. Jadi jangan kita hanya menjadi istilah biasa, jangan jadi ekor, tapi sebenarnya kita harus menjadi leader. Bagian pemimpin itu yang harus kita ambil untuk kita. Ya. Jadi selalu bergerak untuk apa? Untuk menjadi pemimpin, menjadi pengambil inisiatif, mendobrak kondisi yang ada. Mungkin dalam hal-hal kecil bisa, dalam hal kecil pun bisa kita lakukan, gitu loh. Misalnya dengan tetangga kita bisa memimpin dia untuk mengarahkan dia untuk hal-hal yang positif dan sebagainya. Itu adalah the leader portion was kept
for him. Jadi dia mengambil bagian pemimpin untuk dirinya. Ya. Kemudian di dalam Kejadian pasal 49 ayat 9 dikatakan Yehuda seperti anak singa setelah menerkam, ya ini karena kekuatan dan keberaniannya dia menerkam, lalu dia naik ke satu tempat yang tinggi. Berarti dia sama seperti Raja Wali, yang mana mencari tempat yang tinggi. Nah, disitulah dia memakan, dia meniarap berbaring seperti singa jantan atau betina, singa betina, siapa yang berani membangunkan? Dia itu sebenarnya mengambil tempat yang tinggi, dia bawa makanannya, buruannya, dia taruh di tempat yang tinggi supaya tidak ada yang mengambilnya. Ya. Nah, ini gambaran dari anak singa yang disebut dengan Yehuda. Ya. Dan kalau dia sudah seperti itu, dia sedang istirahat, siapa yang berani bangun? Karena apa? Keperkasaan dan kekuatannya luar biasa. Nah, sama seperti kita cari bagian yang terbaik, kita juga kalau misalnya milih-milih tempat yang tepat untuk kita punya pelayanan dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian dia menerkam naik gunung. Nah, kemudian kneel down to rest. Dia cari tempat untuk apa? Dia menekuk lututnya dan dia beristirahat. Untuk apa? Straight out, meregangkan otot-ototnya, dia istirahat, ya. Ini pahlawan yang luar biasa. Dia cari waktu juga untuk istirahat. Nah, mungkin istirahat itu adalah ketika kita menggali sesuatu dengan Tuhan. Ya, kita istirahat dalam pengertian saya mencari refresh dengan Tuhan. To strip oneself out artinya saya meregangkan. Kan Tuhan kadang-kadang membawa kita dalam pergumulan. Itu sebenarnya untuk meregangkan otot kita. Ya, untuk membawa kita untuk apa? Untuk semakin kuat melalui setiap pergumulan. Oke, kemudian ada karakter agresif, butuh iman. Nah, ini digambarkan seperti Petrus. Ya, Petrus punya keberanian, kekuatan, ya, hanya kadang dia jadi Simon yang artinya bulu. Yang arti dia gampang diombang-ambingkan. Ya, tapi karakter Petrus sebagai batu karang yang mau berani ngomong agresif. Nah, itu butuh iman seperti Petrus yang main agresif. Oke, gambaran yang selanjutnya adalah kepribadian Raja Wali, ya. Dia burung yang mampu terbang paling tinggi dan paling lama waktunya menggunakan angin. Nah, ini bicara tentang bagaimana dia mengepakkan sayapnya untuk menggunakan angin. Roh Kudus untuk apa? Untuk terbang tinggi melewati badai. Ya. Nah, kita pun juga seperti itu. Harusnya kita menggunakan bagaimana kita bersama, istilahnya kita pakai bersama dengan Roh Kudus untuk apa? Untuk membangun kita untuk naik melintasi badai. Ya. Menggunakan angin. Dia terbang di atas badai karena dia pakai badai itu naik di atasnya. Dia melintasi badai. Nah, ini burung yang luar biasa. Nah, disinilah peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ketika manusia ketika manusia yang memberikan kekuatan untuk melakukan banyak perkara. Tuhan pakai Roh Kudus untuk membuat kita melakukan banyak perkara. Ya, dengan dia mengayun sedikit dia sudah menjangkau badai, dia melewati. Artinya flow with Holy Spirit, terbang bersama Roh Kudus. Ya. Ini kepribadian Raja Wali. Nah, kalau saya refleksikan seperti kami kemarin bicara, itu masih banyak lagi. Nanti saya kirimkan aja, ya, materinya. Nah, ini ada yang dia melatih akan bayinya supaya bisa terbang, ya, Raja Wali. Kemudian juga dia diciptakan tinggal di tempat yang tinggi. Jadi Raja Wali sama seperti singa, tempat paling tinggi itu tempatnya. Nah, kita juga demikian. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, kita tidak bisa di tempat yang biasa. Harusnya tempat tinggi di mana Tuhan juga bersama-sama dengan kita. Ya, mungkin bisa begitu pemikirannya. Ya, tinggal di tempat yang tinggi, di mana Tuhan bersama-sama dengan kita. Nah, Ayub pasal 39 ayat 30, atas perintah Muka, Raja Wali terbang membumbung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ya. Kemudian Raja Wali itu tidak terbang, tetapi dia melayang. Ini sama seperti tadi, dia menggunakan kekuatan daripada angin untuk melayang jauh. Bahkan kemarin dikatakan bahwa seperti ada aerodinamis ketika ada badai, ada panasnya. Nah, panas itu yang dia pakai untuk terbang
melebihi daripada badai itu. Raja Wali memiliki waktu untuk membaharui dirinya, ya. Jadi dia bisa umurnya 30 tahun, dia bisa tambah 40 tahun, dia bisa tambah 30 tahun lagi dengan proses yang luar biasa menyakitkan. Kurang lebih dia akan tinggal sendirian 1 tahun, menyendiri, kemudian dia akan memperbaharui dirinya dengan cara mencabut sayapnya. Itu proses yang menyakitkan. Tapi setelah itu sayapnya tumbuh, kemudian dia punya paruh yang sudah tua dan melengkung, itu dia bisa hancurkan paruhnya, tumbuh paruh yang baru, dan sebagainya. Dia akan menjadi sesuatu yang baru. Nah, ini kita seperti itu. Sebenarnya kita membaharui diri kita terus untuk apa? Semakin melakukan hal-hal yang luar biasa dalam Tuhan, membaharui diri kita dalam Tuhan. Ya. Kemudian Raja Wali bisa sakit seperti manusia. Dia yang memuaskan hasratmu. Jadi dia kalau dia sakit itu dia pergi ke tempat di mana ada matahari yang cukup bagi dia, dan di situ dia akan memulihkan dirinya. Seperti itu. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, kita juga seperti itu kepada seperti Raja Wali ketika apa? Apapun masalah kita, kita datang kepada Tuhan, ya, Tuhan akan memulihkan kita. Karena apa? Dia memuaskan hasrat kita. Ya, memuaskan keinginan kita dan sebagainya hanya dalam Tuhan. Nah, Raja Wali ketika dia sakit seperti itu, dia datang kepada Tuhan untuk pemulihan akan dirinya. Ya. Dan ada tambahan yang lain, elang suka makan yang segar. Dia suka makan yang segar. Ya, ini hasil kemarin. Matanya tajam untuk melihat mangsanya. Demikian juga kita harus bisa memilah-milah dan melihat dengan tajam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Raja Wali itu peka dan sebagainya. 40 tahun, 30 tahun tadi sudah. Kepribadian lembu. Saudara, apapun wajahnya, tetap kakinya tetap lembu. Ya. Semua sisi wajah membutuhkan topangan karakter lembu ini. Ya, kenapa demikian? Lembu ini digambarkan seperti yok atau gandar atau kuk yang dipasang supaya bisa bersama-sama memikul. Nah, ini bicara pengorbanan diri yang terus-menerus. Karena apa? Lembu ini terus dipakai untuk kepentingan yang lain, bukan untuk dia sendiri. Dia makan dagingnya untuk orang lain dan sebagainya. Ini menggambarkan sebuah kepribadian yang penuh dengan pengabdian dan pengorbanan. Nah, itu harus menjadi karakter kita juga, ya, bahwa ada satu waktu di mana kita harus berkorban, lakukan itu. Hidupnya bisa bekerja di sawah, matinya kebutuhan akan daging manusia, dan di sebelum kemuliaan dinyatakan, Shekinah glory. Nah, ini ketika dia dikorbankan, ketika zaman Raja Salomo, dia dikorbankan, darahnya itu membuat Shekinah glory. Kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Karena apa? Tuhan menyatakan diri karena korban yang ada. Kemudian korban dilakukan, Shekinah glory di dalam bait suci itu terjadi. Nah, karakter-karakter ilahi ini, manusia, singa, Raja Wali, dan lembu, ini semua ada di dalam satu. Ini ada yang ada di sorga, yang dibutuhkan nanti di sorga adalah juga karakter-karakter demikian. Ya, singa, Raja Wali, maupun juga lembu. Nah, karakter-karakter ini sujud menyembah kepada Tuhan. Yang dibawa dan sujud menyembah kepada Tuhan. Ya, di hadapan tahta Tuhan. Artinya apa? Artinya karakter ini, ya, yang seperti kita lihat seperti di Yeskel, ini mau menunjukkan kepada karakter Yesus. Ya, semua ini ada dalam Kristus, karakter ini. Ketika dia menjadi singa dari Yehuda, ketika dia juga memiliki karakter Raja Wali, ya, dengan kekuatan dan sebagainya, kemudian dia punya karakter lembu. Karena apa? Dia mengorbankan dirinya untuk kita. Manusia, singa, Raja Wali, dan lembu. Nah, kemudian ini menuju kepada karakter Yesus yang harusnya kita miliki dalam kehidupan kita untuk kita persiapkan menyembah Tuhan di tahtanya. Ya. Nah, karakter singa itu melambangkan Petrus, Raja Wali itu Yohanes. Dia naik ke tempat yang tinggi di mana orang tidak mengenal Kristus, tapi Yohanes sudah mengenal Kristus. Dan lembu ini dipersonifikasikan seperti Yakobus, karena dia menjadi martir yang pertama. Ya.
Kemudian kalau kita lihat Yesus manusia, singa, Raja Wali, dan lembu. Nah, Yesus tahu kelemahan kita manusiawi, tapi kita merupakan mahkota ciptaan yang sungguh amat baik. Singa memiliki kekuatan, keberanian, keperkasaan, diambil yang terbaik dari pemimpin, itu juga harus menjadi karakter kita. Roh Kudus yang memimpin hidupnya, ketika dia terbang dengan Roh Kudus, ya ketika dalam Lukas 4 ayat 1 ya, Yesus dibawa oleh Roh Kudus, itu juga menunjukkan pada Yesus. Dan kemudian seluruh hidup Yesus dipakai untuk korban tebusan bagi segala dosa kita. Nah, seluruh penyembahan karakter diri kita, manusia, dalam kelemahan dan kemuliaannya, maupun singa yang memberi kekuatan, keberanian, respon, dan keperkasaan kita, itu ada Petrus, Raja Wali untuk menyerahkan diri untuk dipimpin Roh Kudus, Yohanes, lembu, pengorbanan, Yakobus. Ini sebenarnya hanya untuk membantu kita melihat karakter-karakter di dalam murid-murid Tuhan yang ada. Nah, terakhir adalah di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk dengan penuh mata, di sebelah muka, di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, seperti lembu, seperti muka manusia, dan seperti burung nasar atau Raja Wali. Nah, itu yang sudah kita pelajari sampai dengan saat ini. Oke, itu yang mungkin saya bisa sharekan. Saya matikan dulu. Oke. Wah, masih ada 17 orang kita. Itu yang membuat kita harus membawa diri kita untuk menumbuhkan karakter-karakter yang Tuhan inginkan kita bawa untuk menyembah Dia di hadapan tahtanya. Ya. Nah, karakter itulah karakter Kristus yang ada, sehingga apa? Kita perlu membawa. Karena apa? Kita akan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga karakter-karakter itulah kita pelajari untuk kita bawa dan persembahkan di hadapan tahta Tuhan. Ya. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau tambahkan?